Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah, penting itu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita dah blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma daqatillah wa farrajahallahu ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'duh. Ayyuhal habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan duduknya kita bersama mereka di majlis yang mulia ini merupakan sebuah permulaan untuk kembali kita dudukkan bersama mereka nanti di yaumil mahsyar, yaumil qiyamah, dan di surga. Karena sesungguhnya tidak ada tempat yang lebih baik dibandingkan tempat duduk mereka nantinya. Karena pastinya mereka dzurriyyah Rasulullah SAW akan kembali kepada sumber mereka, yakni datuk mereka baginda Nabi Muhammad SAW. Para alim ulama, jamaah sekalian, para pencinta baginda Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah kita bersyukur di malam ini kita duduk bersama dalam sebuah majlis yang insyaallah majlis ini bersambung kepada majlisnya baginda Nabi Muhammad SAW, untuk kita sama-sama belajar, untuk sama-sama kita mendengar, mengenal lebih dekat hadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah sebuah cinta akan tercapai, tidaklah sebuah kerinduan akan tumbuh dalam jiwa seseorang kecuali dia harus tahu terlebih dahulu siapa yang dia cintai. Mungkin sebagian kita pernah mendengar atau sering bagaimana suatu waktu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah menatap jauh, seakan ada pada diri Rasulullah sebuah beban yang sangat berat. Tak lama air mata beliau menetes dari mata mulia baginda Nabi Muhammad membasahi pipi beliau. Lalu dari bibir yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW terucap sebuah kata yang begitu indah untuk kita dengarkan. Wa syauqah, wa syauqah, betapa aku rindu, kata Rasulullah SAW sambil terus menetes air mata baginda. Kata-kata itu terus terulang daripada lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat, orang yang begitu mencintai Rasulullah, dan tentunya kita pasti semua berharap kitalah yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami yang engkau rindukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku merindukan sahabatku, aku merindukan sahabatku, aku merindukan saudaraku, kata Rasulullah SAW. Kalian sahabatku, aku sangat mencintai kalian, namun yang aku rindukan adalah mereka saudaraku. Menangis Rasulullah karena merindukan yang disebut sebagai saudaranya. Sahabat terus bertanya, ya Rasulullah, mendesak mereka kepada baginda Nabi Muhammad, siapakah saudaramu yang mereka begitu mulia sampai-sampai dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Rasulullah, mereka adalah saudaraku, mereka adalah umat yang terakhir setelahku, mereka tidak pernah menatap wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka beriman, mengikuti daripada syariat Rasulullah. Mereka rela mengorbankan segalanya untuk kata Rasulullah, dan tak jarang ketika mereka mengingat namaku, kata Rasulullah, air mata menetes dari mata mereka. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi itulah hal kenapa kita harus berhadir belajar tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Sehingganya apa yang dirasakan Rasulullah kepada kita bisa kita rasakan. Sebab ketika tidak ada pengenalan kepada baginda Nabi Muhammad,
maka kita mendengar namanya seakan nama-nama yang sudah terbiasa kita dengar. Kita duduk di majlisnya seakan-akan majlis seperti biasa, sehingga terkadang adab kita tidak ada. Mendengar nama Rasulullah, HP masih kita buka. Mendengar nama Rasulullah, masih sempat berbicara di antara sesamanya. Sejarah yang begitu mulia. Ingat, Syekh Abi Bakar bin Salim, para salaf kita sangat menekankan masalah adab. Jangan sampai kalian suul adab. Kita hadir di majlis, kata Habib tadi, ini anugerah yang besar dari Allah. Tidak semua manusia bisa berhadir dalam sebuah majlis. Namun sayang, ketika Allah sudah memberikan kemuliaan yang begitu besar, anugerah yang tidak semua manusia diberikan, lalu kita sia-siakan, bahkan kita kotori karena kita tidak pandai menjaga adab. Hati-hati, kata Syekh Bakar bin Salim, ketika nama Rasulullah, sejarah Rasulullah, apalagi Al-Quranul Karim dibaca, terus kita masih sempat, apalagi sampai berbicara. Para salaf kita mengatakan, apakah pembicaraan kalian itu lebih mulia daripada Al-Quran? Apakah perkataan kalian, kesibukan kalian itu lebih mulia dibandingkan kalian mendengarkan sejarah baginda Nabi Muhammad? Hati-hati, jangan sampai kita hadir malah pulang ke rumah, bukannya kita dapat kebaikan, malah keburukan. Sabar. Kalaulah Rasulullah mengingat kita sampai menangis, ya, kenapa Rasulullah sampai menangis? Karena Rasulullah dikatakan Rasulullah itu mengenal kita lebih daripada ibu kita mengenal kepada kita. Rasulullah mengenal kita lebih pengenalannya dibandingkan orang tua terhadap anaknya. Makanya sampai dikatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena Rasulullah sangat kenal kepada kita. Sehingga apa? Ketika Rasulullah duduk, kita belum ada waktu itu. Kita belum terlahir waktu itu. Berapa abad setelah Rasulullah baru kita ada? 14 abad, bayangin. Namun Rasulullah saat itu sudah menangis karena rindu sama kita. Kenapa? Karena Rasulullah kenal sama kita. Tapi kebalikannya, coba sekarang kita dengerin tentang Rasulullah, sempat kita masih ngomong sama yang lain. Kita dengerin masalah Rasulullah, kita sibuk dengan HP kita. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Rasul. Pertanyaannya, apa Rasulullah penting sama kita? Rasulullah nggak punya kepentingan sama kita. Yang penting sama Rasulullah adalah kita yang perlu sama Rasulullah. Tapi saking cintanya, bayangin, saking cintanya Rasulullah sampai menangis. Tiap malamnya, tiap waktunya, tiap doanya, tiap rukuknya, tiap sujudnya, pikirannya, kata hadits aham, umumnya pikiran Rasulullah nggak lain yang dipikirin kecuali kita. Nah, kita baru dengar 1 jam aja udah gatal burit. Jadi itulah pentingnya belajar. Ayo belajar sejarah Rasulullah, jangan sia-siakan. Biar kita apa? Biar kita merasakan ketika nama Rasulullah disebut, air mata kita nangis. Bagaimana kita merasakan kerinduan sebagaimana Rasulullah merindukan kita. Lah siapa kita coba? Coba itu bayangin, siapa sih kita sampai Rasulullah nangis gara-gara kita? Siapa sih kita sampai Rasulullah segitunya merindukan kita? Segitunya Rasulullah menanggung beban yang sangat berat. Siapa kita? Rasulullah nggak perlu sama kita. Cuma karena cintanya Rasulullah SAW sampai demikian. Ini yang kita cari. Kenapa kita harus hadir dalam pengajian Syama'il seperti ini? Kenapa kita harus membaca sejarahnya Rasulullah? Kenapa? Semakin kenal dengan Rasulullah, tidak ada seorang pun makin kenal sama Rasulullah kecuali pasti tambah cintanya sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang ada pada Rasulullah itu hanya kemuliaan. Yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW hanya kesempurnaan. Dia tanpa cacat segitu. Yang apa dikatakan dulu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Abu Jahal ini musuh berat Rasulullah SAW. Setiap kali baginda Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Jahal pasti menutup mukanya. Dia pasti memalingkan muka. Tiap kali baginda lewat, Abu Jahal memalingkan muka. Dia ditanya sama sahabat yang lain, wahai Abu Jahal, kenapa sih itu setiap Rasulullah lewat pasti kau malingkan muka? Apa jawabannya? Apa karena benci sama Rasulullah?
Apa karena musuhan memang karena Rasulullah musuhan sama dia? Bukan. Saya takut ketika melihat wajah Nabi Muhammad, saya jatuh cinta kepada Rasulullah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita dengan memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti tubuh kita yang kotor, yang hina ini diberikan kepantasan untuk kita bisa bersentuhan dengan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majlis kita, majlis yang mulia ini adalah satu apa? Majlis yang nanti kita tetap berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan terus kecintaan, belajarlah terus tentang baginda Nabi Muhammad SAW, karena tidaklah kita terus membaca tentang sejarah, membaca tentang bagaimana di Rasulullah SAW, terkecuali pasti kita akan tambah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ketika cinta kita dapatkan, itu adalah sebuah kemuliaan yang tiada bandingan dibandingkan anugerah yang lain. Karena tidaklah seorang dikumpulkan dengan seorang nantinya kecuali karena kecintaannya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, andai kata seorang hamba beribadah selama 70 tahun lamanya, bainar rukun wal maqam, di antara rukun dan maqam, di samping Ka'bah dia beribadah, kemudian hamba ini meninggal, maka sungguhnya lam yuhsyaru illa ma'aman ahab, dia tidak akan dikumpulkan nantinya kecuali bersama siapa yang dia cintai. Tidak ada iman tanpa cinta, tidak akan ada ketakwaan tanpa cinta, bahkan tidak akan ada surga tanpa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah terus tanamkan kecintaan, Allah tumbuhkan sampai kita mati dalam kecintaan kita kepada Rasulullah. Bahkan kita berharap nyawa kita keluar bersamaan kerinduan kita kepada baginda Nabi. Karena tidak ada, wahai saudaraku, tidak ada. Sahabat pun bertanya ketika, apakah kalian merindukan surga? Surga tidak akan pernah kami rindukan kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita akan merindukan surga, sedangkan surga tidak akan ada kalau tidak karena baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak akan seorang pernah sampai ke hadirat Allah, mencapai keridhaan Allah kalau bukan karena keridhaan baginda Nabi Muhammad. Semoga hidayah, taufik Allah diberikan terus kepada kita. Semakin kita berkumpul dalam majlis ini, semakin bertambah cinta kita, semakin hari semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak kita meninggal kecuali yang hadir saat roh kita keluar adalah baginda Nabi Muhammad. Tidak kita nanti dalam kesepian, kesendirian dalam kubur kita hanya berharap Rasulullah yang akan menyenangkan hati kita di sana, yang akan menghibur di saat kita ketakutan nanti dalam kubur kita. Tidak kita berharap, tidak ada yang kita harapkan kecuali nanti, ya Allah, ketika kami di padang mahsyar, ya Allah, bangkitkan kami bersama kelompoknya baginda Nabi Muhammad, sehingga kami akan merasakan dingin dan kami tidak merasakan panasnya matahari yang sejengkal di atas kepala, dan Engkau tutupi akhir kami dengan nur baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, tidaklah kami akan Engkau timbang daripada setiap amal kami, ya Allah, di mizan, dan kami sangat mengetahui, ya Allah, kami sangat sadari, ya Allah, tidak ada satupun kebaikan dalam diri kami, ya Allah. Maka di saat itu kami berharap, ya Rasulullah, Engkau ada di sana, Engkau berikan syafaat-Mu, Engkau beratkan timbangan kebaikan kami dengan syafaat-Mu, sehingga setiap dosa-dosa kami diampuni oleh Allah dan kami bisa masuk ke surga bersama dengan syafaat-Mu, ya Rasulullah. Dan tidaklah kita akan meniti nanti di sirat kita meniti kecuali Rasulullah yang akan memegang tangan kita, Rasulullah yang memegang tangan kita. Wahai hadirin, coba sadari apa sih yang kita bisa harapkan dari amal kita? Apa sih yang kita bisa bawa nanti di hadapan Allah daripada setiap amal yang penuh kekurangan, yang hati dengan penuh kesombongan, hasud, iri, dengki, kita memandang remeh kepada orang lain, kita merasa ujub dengan orang lain, ibadah yang tidak seberapa yang kita amalkan. Kalau bukan dengan Rasulullah SAW, sungguh kita akan pasti menjadi orang celaka nantinya, dan tidak ada yang kita lebih harapkan nanti di surga. Kita kembali duduk bersama para sahabat, bersama para tabi'in, bersama para mereka yang dimuliakan Allah. Mereka bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah curahkan keberkahan dari majelis ini kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita cintai, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Al-Habib sudah memberikan kesempatan, walaupun sebenarnya saya tidak pantas sama sekali untuk menyampaikan hal ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayolah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini untuk pemberitahuan bahwa insyaallah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan diadakan sebuah perkumpulan kita di malam Senin yang akan datang bersama Al-Habib Dr. Alwi bin Muhammad bin Hamid bin Syahabuddin. Beliau adalah seorang muhaddis, pakar di dalam ilmu hadis yang dari Tarimul Ghanna, dari bumi Yaman, yaitu dari Tarim, kota seribu wali, yang alhamdulillah beliau telah memberikan kita kesempatan untuk memandang beliau, untuk mengkais keilmuan dari beliau, untuk kita mendapatkan sebuah maklumat yang bersehubungan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah akan diadakan di minggu yang akan datang, yaitu Lailatul Itsnin, yang dia di rumah kita, lebih tepatnya di Kubah Al-Habib Hashim. Dan alhamdulillah berhubungan dengan bulan ini adalah bulan Muharram, yaitu bulan meninggalnya Sayyidina Al-Habib Hashim, Habib Epah, yang mungkin kita akan mengambil berkah dari beliau. Selanjutnya kita peresmian dari majelis kita. Majelis kita mungkin bagi ashab, bagi ikhwan yang belum mengerti bahwa majelis ini adalah majelis Riyadhus Shalihin, yang dimana majelis ini bukannya ada untuk menambah petak-petak yang ada di samping, tidak. Ini sebuah wadah yang dimana didapatkan dari isyarah dari guru Al-Fakir sendiri yang dari Yaman, Hayy Abdullah Baharun, untuk menamakan majelis ini dengan Majelis Riyadhus Shalihin, yang visi dan misinya adalah menyebarkan syiar dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayyuhal hadirun, alhamdulillah Al-Fakir sudah minta restu dari Haji Awai dan juga dari Habib Ja'far dan seluruh majelis, yang insyaallah kita adakan sebuah persatuan di antara majelis-majelis, sehingga bisa menampakkan sebuah persatuan di dalam Islam di bumi Sampit ini. Bahkan kita akan perlihatkan ataupun ikhwan ataupun umat-umat Islam di sini bisa bersatu. Yang insyaallah dimulai di minggu depan insyaallah, sebagaimana petuah dari Habib Ja'far Al-Kaf. Ya Habib ya. Ya Habib. Betul macam Rasulullah ada Mas. Apa lagi Mas? Apa yang dibadahkan? Ustaz Mustafa, rencana yang untuk ini kan itu. Jadi rencana minggu depan bahwa setelah haul Al-Habib Hashim, kita membacakan maulid yang pertama. Maulid seperti biasanya, dan pembacaan Syama'il Muhammadiyah. Mungkin insyaallah kita minta Al-Habib Alwi untuk membacakannya, dan Al-Habib Alwi untuk menjelaskannya juga. Mungkin Al-Fakir bisa bantu dalam rangka mungkin menerjemahkan sedikit-sedikit. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan hauli Al-Habib Hashim. Setelah itu peresmian dari Majelis Riyadhus Shalihin tersebut. Dan mungkin para ikhwanuna ashab yang bisa mengambil sebuah porsi, mengambil sebuah dengan niat khidmah kepada Al-Habib Alwi untuk menjadi sebuah persatuan kita di dalam memeriahkan acara yang akan diadakan minggu depan. Dan subhanallah, di minggu depan ini setelah kita bermusyawarah, terutama dari Habib Ja'far, kita gunakan pertemuan tersebut menjadi sebuah simbol persatuan di antara seluruh majelis yang ada di samping. Seperti itu mungkin tuh ya.